Usahanya nih restoran ini Bu, Korea. Jadi saya pengen Oh, andai-andai punya tempat makan Korea gitu kan. boleh, Sekarang kan boleh. lagi FOMO tempat makan Korea tuh all you can eat atau apa. Kan Korea tuh lagi booming banget nih Bu di untuk sekarang-sekarang ini. Oh iya, nanti saya bikin bisnis usaha Korea, makanan Korea gitu. Ya, oke, silahkan diceritakan Ya, strategi bisnisnya. jadi langsung saya sebutin per elemen aja ya Bu ya. Ya, ya, lanjut, langsung Ya, aja. ini ada 9 elemen bisnis model Canva. Satu, customer segment, itu saya sasaran utamanya itu keluarga, kalangan menengah, karyawan kantor, anak-anak hingga dewasa, mahasiswa sama pelajar. Kenapa saya pilih itu? Karena memang kan untuk makanan Korea kan bisa di kalangan mana aja nih Bu. Apalagi buat Mm-mm. anak-anak muda ini yang masih demen nongkrong, makanan yang unik lah gitu kan, yang Ya, baru-baru gitu. Untuk keduanya, value propositionnya itu menyediakan menu makanan yang sehat, terus menu makanannya yang telah bersertifikasi halal, ada experience ini merasakan cita rasa menu makanan Korea yang otentik. Jadi kan kadang-kadang tuh ada makanan Korea tuh yang udah ada campur tangan rasa Indonesianya gitu kan. Jadi kurang otentik kalau saya sebagai penikmat makanan Korea nih Bu ya. Itu ada bumbu-bumbu yang diekspor langsung dari asal negaranya, pelayanannya ramah dan fast respon, harga makanan yang murah dan terjangkau tanpa perlu kita makan ke sana, kita udah di Indonesia udah ada gitu Bu. Maksudnya lokasi strategis, suasana nyaman dan aman, menu all you can eat itu misalnya kayak ini kenapa nih saya value-nya kan kadang ada menu yang a la carte sama yang all you can eat gitu Bu. Ada pilihan menu yang membedakan dari resto saya nanti gitu. mm-mm. Untuk Bagus channelnya sekali. gak kebaca semua Bu, maaf saya Ya, buka ini. sendiri aja. Untuk channel di sini ada pemesanan atau penjualan langsung, jadi dine in makan di resto, pemesanan online dari market food kayak Gojek, Grab, Shopee Food, terusnya ada iklan media sosial, contoh dari Instagram, TikTok dan Facebook, terusnya melalui brosur, website aplikasi pemesanan, jadi membuka aplikasi pemesanan sendiri, nanti kalau tanpa perlu pakai GoFood atau ini ada juga. Terusnya untuk yang keempatnya itu customer relationship itu membership terus promo hari besar misalkan kayak hari kepahlawanan, hari kemerdekaan gitu pas lagi lebaran atau apa gitu Bu. Ada diskon membership yang misalkan untuk pembelanjaan minimal berapa uangnya gitu misalkan untuk makan 200.000 gitu dapat potongan 5% atau 10% gitu. Terusnya media sosial jadi untuk relationship ini ada dari media sosial itu ada dari konten kreator, food vlogger, Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk selanjutnya pemberian souvenir untuk membership. Jadi misalkan udah member berapa lama, contoh misalkan kita ambil 3 bulan, 6 bulan, kita kasih souvenir apa nih Bu yang berbau-bau dengan Korea gitu. Selanjutnya yang kelima, kayak activities itu ada misalkan kayak kita nanti di table ada live cooking gitu Bu. Dimasakin langsung seperti yang saya pernah pengalaman nih Bu ya. Ada promosi online, penyediaan bahan baku, pengelolaan bahan bakunya, semuanya yang diambil dari misalkan terkait Korea itu apa aja, pemesanan dan penjualan dan pengirimannya gitu. Untuk yang keenam, key resource-nya itu bahan baku, restoran atau tempat, peralatan memasak dan peralatan makannya gitu, peralatan penunjang misalkan untuk desain atau enggak arsitektur, terusnya transportasi, brand dan merek, sumber daya manusianya dari keahlian dari segi koki, pramusaji, sama bagian keamanan yang pasti kan itu dibutuhkan Bu kalau misalnya dalam resto. Terusnya ada standarisasi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola menu makanan. Jadi kan menu makanan Korea itu kan nggak sama ini Bu, ada penanganannya beda-beda. Jadi itu butuh standarisasinya Bu. Mbak, Tuh. menu Korea tuh apa aja sih? Saya belum pernah Ada makan. contoh misalkan yang sering kita makan tuh kayak kondimen baru misalkan tuh kayak side dish tuh kayak kimchi, Mm-mm. hige, terusnya kayak ada menu bulgogi gitu banyak Bu itu sekarang aneh-aneh deh Bu. Terus yang ketujuh itu Iya, iya, oke. partnership itu supplier bahan makanan Korea misalkan kita diambil dari di Korea langsung gitu. Terus driver online dari seperti Gojek, Grab sama Shopee Food. Untuk yang kedelapan
cost structure-nya itu tempatnya, kita penyewa tempatnya dulu sebelum kita, kan belum punya lahan nih. Misalkan kalau mau sekali ada lahan yang murah mau dibeli, tapi tempatnya nggak strategis gitu. Jadi sewa lahan dulu yang strategis yang ada di dekat kampus atau perkantoran. Terusnya ada biaya pembelian peralatan masak dan peralatan makannya juga gitu. Di sini misalkan kayak makanan ada sumplitnya yang lucu-lucu, ada ukiran Koreanya gitu. Biaya operasional seperti listrik, pajak bangunan atau enggak internet. Di kan ada gratis wifi gitu Bu. Jadi selanjutnya gaji karyawan. Jadi dari koki, pramusaji dan keamanan. Yang kesembilan itu revenue streams, penjualan produk makanan, tentunya dan minuman, karena ini restoran. Yang satu lagi itu jasa titip produk. Jadi misalkan saya punya bisnis tempat makan itu kan kayak ada produk-produk Korea, tempat makan, sumpit Korea gitu, atau enggak dan lain sebagainya ada produk-produk Korea gitu Bu. Ya, Cukup oke. sekian Bu. Mantap nih bisnisnya. Karena saya kan suka makan itu, jadi saya pengen gitu ya, oh yaudah restoran, jadi kayak udah langsung saya punya gambaran, oh saya mau bikin ini, nanti konsepnya seperti ini, nanti desainnya tuh seperti ini gitu. Jadi kayak pernah lihat, oh nih Iya, resto yang A oke. yang ada di Jakarta tuh Koreanya begini, rasanya seperti ini gitu. Jadi udah punya bayangan Bu jika punya uang untuk membuka restoran. Jadi seperti Ya itu bagus Bu. ya. Namanya impian ya, angan-angan ya. Suatu Benar saat Bu, nanti akan apalagi saya tahu tercapai. ada yang ngasih uang 1 miliar Bu, Ya, seperti iya, Ibu siapa tahu ya ada rezeki. Iya. Biasanya suka makan di mana nih? Restoran Korea nih. Biasanya makan di mana? Banyak tuh yang di Jakarta Selatan atau enggak yang itu kan nama yang saya judulnya Mokja. Mokja itu artinya mari makan gitu. Jadi Mm-mm. ada banyak di Jakarta Selatan banyak banget Bu daerah. Ya, oke, bagus sekali ya, Mbak. Ini bisnisnya, rencana bisnisnya mudah-mudahan suatu saat nanti terwujud apa yang Amin. Yang penting entah duit dari mana, yang penting kita punya ya konsep ya fondasi nggak kita. apa-apa kita punya cita-cita dulu. Bentar, kita buka yang itu ya. Ini pakai pakai bisa kira. Pakai Canvanizer apa Canva? Canvanizer yang ada di web Bu. Oh iya iya iya. Jadi saya ngikutin yang ada di YouTube Ibu gitu. Hmm. Tapi kan Ibu di situ kan nggak bisa nge-save ya Bu ya? Hah? Kan nggak bisa save ya? Bisa nggak sih Bu save? Nggak bisa, langsung aja bisa, langsung di situ aja langsung tersimpan kan? Oh iya, tapi kalau ini kan saya masukin ke Word nih Bu. Jadi kayak kayak saya di print screen aja gitu. Saya ambil potongan kayak gini Kan udah. ada cara downloadnya ada di YouTube Iya, itu berikutnya. belum maksud saya belum sampai situ. Jadi Oh, cara ada. buat bikin ini buat penampilan sementara aja. Nanti kurang lebihnya saya perbaikin gitu. Oke, ini udah ada nih. Nah, udah bisa nih. Jadi saya tuh bikin Excel-nya dulu Bu. Ini saya bikin Excel-nya Iya, dulu baru saya iya tuangkan ke betul. dalam Ya, ini emang begitu. organizer ini. Kita harus bikin kertas kerjanya dulu, baru nanti bisa ke sini ya, dimasukkan ke bisnis model kanvas ini. Ya, Bapak Ibu ikutin saja di YouTube saya, nanti insya Allah bisa. Ya, nih ya, Mbak Kristania sudah memetakan. Ini ada customer segmennya. Apa saja kita tinggal masukkan ke sini, customer relationship, value proposition, key activities, dan sebagainya dimasukkan sampai 9 elemennya masuk semua. Nah, ini ya. Mbak udah bisa ini ya, tinggal merapikan di PowerPoint ya, nanti dibuat video rekaman. Oh ya, kalau teman-teman nanti mau presentasi langsung dengan saya, boleh nanti kita jadwalkan ya. Ya, misalnya kan kalau ngerekam sendiri gitu ya agak ribet ya, gimana caranya ngerekam ya gitu. Kalau mau Maksudnya presentasi, rekam gimana? Maaf Bu. ya kan misalnya kan kalau mau presentasi di hari tanggal berapa sih itu ya? Depan ya, Senin depan lagi ya. Nah, itu kan kalau mau presentasi satu-satu kan lama ya di kampus. Ya biar cepat teman-teman nanti PPT-nya ini, PPT-nya diserahkan aja di print seperti UTS lalu ya. Di print nanti diserahkan ke saya. Nah, setelah itu nanti teman-teman tidak perlu presentasi langsung karena ini bisa kemalaman ya kalau satu-satu ya. Nah, bisa direkam atau kita jadwalkan via online aja pakai Zoom meeting. Oke Bisa. Bu, saya setuju.
Ya, pakai Zoom meeting aja boleh dijadwalkan misalnya hari Sabtunya gitu atau hari Jumatnya. Kan Jumat saya nggak ngajar tuh. Teman-teman ada kuliah nggak Jumatnya? Bu, kosong. Belum kosong ya, hari Jumatnya atau Sabtu pagi boleh kita jadwalkan ya. Jadi nanti presentasi online saja. Jadi kan saya kan minta, kalau mau menilai kan saya kan perlu minta kejelasan teman-teman nih ya, presentasi ya, bahwa bisnis saya ini loh Bu, nanti nanti ini yang saya uh, buat nanti strateginya dari customer relationship apa saja, value proposition apa saja gitu kan teman-teman. Kalau sampaikan langsung kan nanti saya bisa tanya jawab di situ langsung gitu ya. Saya bisa memahami langsung. Nah, kalau kita presentasinya di kampus nanti bisa kemalaman. Nah, kita via online saja, via Zoom meeting. Boleh nanti kita jadwalkan ya. Oke, ada pertanyaan? Kita rekamnya itu bikin video ya, Bu ya? Ya, bikin video rekaman sendiri bisa. Ya, kan ada contohnya di YouTube ya. Yang angkatan semester lalu nanti bisa melihat dari contoh rekaman mereka gitu. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang Mbak? saya ini jadi tinggal bikin PowerPoint aja, Ya, masukin ke dalam bikin PowerPoint. masukkan ke dalam PowerPoint seperti contoh yang di YouTube ya. Ya, kan ada itu ya YouTube-nya ya. Ya, oke ya. Jadi kalau saya memberikan ujian ya, UTS maupun UAS ya, jarang sekali saya soalnya tuh sebutkan sebutkan apa yang dimaksud model bisnis, sebutkan apa yang dimaksud bisnis model kanvas. Saya tidak seperti itu ya, karena sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi, nanti teman-teman nyari di internet, bukan ujian lagi itu namanya. Jadi kalau dengan soal-soal model seperti ini kan teman-teman akan kreatif ya. Bagaimana sih kreativitas teman-teman untuk menciptakan ide bisnis? Nah, gitu kan. Jadi pikiran kita tuh jadi berkembang ya. Kalau sebutkan apa yang dimaksud model bisnis, sebutkan apa yang dimaksud bisnis model kanvas, ya teman-teman nanti bisa nyari di internet banyak kan ya aplikasi-aplikasi gitu ya sekarang ya. Nah itu tinggal comot saja nggak mikir. Nah itu ya dengan begini kan teman-teman jadi terbuka nih pemikirannya ya. Oh bisnis apa ya kira-kira yang mau saya kembangkan nanti ya. Angan-angannya ingin membuka usaha apa ya gitu ya. Nah, Mbak Risanya restoran, kemudian Mbak Ruby pastry, kemudian siapa ini Mbak siapa ini yang mau buka kursus? Fadila, Ibu. Mbak Fadila ya membuka lembaga kursus dan begitu kan teman-teman jadi terbuka pikirannya. Kira-kira kalau saya membuka usaha tersebut, apa sih strategi bisnis yang harus saya terapkan ya? Dari beberapa aspek tentunya ya gitu, tidak hanya modal saja ya. Kira-kira strategi apa sih yang bisa menunjang agar bisnis saya kelak nanti bisa maju dan berkembang. Nah, teman-teman kan jadi berpikir. Nah, gitu ya. Nah, dengan begitu teman-teman nanti akan semangat ya untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan impian teman-teman. Nah, gitu ya. Kalau mempunyai cita-cita atau keinginan itu teman-teman harus semangat ya. Semangat untuk mewujudkannya. Bismillah ya. Itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dibahas lagi nih ya sudah selesai? Ini ada kekurangannya nggak, Bu? Udah cukup Dari itu yang part yang ini. ya sudah cukup bagus ya. Tinggal dirapikan saja ya. Ya oke. Ada yang udah selesai lagi? Materi sudah banyak di YouTube ya teman-teman. Nanti tinggal buka YouTube saya ya. Mbak Lela, udah ada bayangan mau bisnis apa? Kalau Mbak Ruby pastry. Ya. Kemudian Bu Rizka bengkel ya? Bengkel motor. Ya, Bu. Ya. Oke, Kakak Yulianti Tora, rencananya mau bisnis apa? Halo? Halo Mbak Yulianti Tora, Iya, Bu. rencananya mau bisnis apa nanti? Membuka usaha apa? Bisnis kecantikan, Bu. Bisnis Kayak, kecantikan. Salon iya,
kan atau Salon. gimana? Iya, salon, Bu. Oh ya ya, oke, bagus bagus ya, ya luar biasa ya.